عليهم. Kontroversi mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun hingga saat ini masih terus bergulir, mulai dari keberadaan laki-laki dan juga perempuan dalam satu shaf yang sama pada saat sholat Idul Fitri kemarin, dan nyanyian-nyanyian lantunan salam Yahudi yang dilakukan pada saat kegiatan keberagamaan di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Nah, sekarang kita akan coba reaksi dari wawancara salah satu stasiun TV tentang apakah sebenarnya pemikiran dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun ini dan siapa sebenarnya Panji Gumilang ini. Aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kalau dari sudut pandang Mas Riki sendiri melihat Al-Zaitun, aktivitas pada saat itu seperti apa? Saat saya menjadi santri itu, kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan Di tahun 2000 sampai 2006. Karena syariat yang saya jalankan saat itu, saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini. nggak ada sama sekali yang mencurigakan? Saat saya jadi santri, tidak. Termasuk dana mungkin? Kalau dana saya ngerasa nggak tersinggung ya, karena emang kita bayar 9 juta saat itu Di awal ya? di awal untuk 6 tahun pendidikan. Saya merasa itu sebuah profit ya, karena nggak ada biaya pendidikan yang dalam 6 tahun itu cost-nya itu di 9 juta, saya rasa nggak ada. Tapi sempat mikir nggak sih dengan pengeluaran yang kalian keluarkan awal masuk 9 juta gitu ya, dengan juga dibandingkan fasilitas yang sedemikian megahnya, banyak, kemudian juga lengkap, masuk akal nggak? Enggak dong. Kalau misalnya hitung-hitungan kos ya nggak dapet itu. Tapi otomatis kan kita cari dananya dari mana sih. Saat itu kita nggak berpikir bahwa NII ya. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu NII. Kenapa? Karena di saat satu Muharram, banyak orang berbondong-bondong orang datang ke Al-Zaitun untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan? Uang. Kemana uang disedekahkan? Karena kita bersedekah saat itu ke masjid. Masjid belum jadi. Asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional, itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Bagi Riki, tidak ada yang mencurigakan ketika dirinya masih aktif sebagai santri Pondok Pesantren Al-Zaitun. Namun cerita yang cukup mengagetkan kami dapatkan dari Riki ketika dirinya lulus dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saya pernah mau dibayat. Akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Ini cerita pribadi saya ya. Oke, dan saya gemes banget dengan orang ini itu. Ketemu Saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al-Zaitun yang mau ngobrol sama kamu, bla 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 bla. Akhirnya saya datang ke rumahnya, Ustadz itu datang, dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Sebentar, dibahas ayat per ayat, apa yang kemudian ini, apa ya menurut Mas Riki beda nih? Iya, dia memenggal sebuah ayat, masuk Islam lah secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam, kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Ya, seolah-olah ingin memprospek saya. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu maksudnya. Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3, saya lupa namanya. Ustadz yang ditemui sama Mas Riki itu sekarang sudah tidak di Al-Zaitun artinya? Mungkin masih. Lantas bagaimana Panji Gumilang merespon ada Dan benarkah biaya pendidikan Al-Zaitun benar-benar murah sesuai dengan pengakuan alumni Al-Zaitun? Kita membuat sekolah mungkin ada 4 kilo dari sini, tapi di kampung ini juga, di desa ini. Nah, itu namanya sekolah kita.
Sekarang banyak sekali lingkungan sini yang sudah menjadi guru. Nah, tadinya dari sini. Siapa bilang tidak murah? 3.500 dibagi 6 tahun. Coba saya punya kalkulator. Jadi saya mau ngitung. 3.500 dibagi 6 tahun. 6. Setahunnya Dibagi 12. 48,6 saja. Kali sekarang berapa? 8.700. 8.550. Kemarin baru saya tukar dolar. 415.625 rupiah. Makan, minum, tidur, apa semua. Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, namanya selalu dikaitkan menjadi pimpinan NII KW 9. Bagaimana sebenarnya seorang Panji Gumilang menyikapi isu yang tak pernah ada habisnya ini? Anda kalau bertanya begitu, saya sebelum menjawab yang lain-lain, pantas nggak? Saya menjadi orang yang seperti Anda sebutkan tadi. Saya seorang pendidik. Dan organisasi yang Anda tanyakan tadi menjadi sorotan negatif. Nah, ditinjau dari kepantasan saja, mungkin Anda akan mengatakan sebaliknya. Tapi perlu saya sampaikan karena Anda bertanya, yang namanya negara Islam Indonesia itu pernah ada, diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat, malah berproklamasi juga seperti proklamasi negara-negara yang lain. Itu terjadi pada tahun 1949. Tokohnya semua orang tahu karena diajarkan di sekolah, Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Berjalanlah dalam sejarah sampai tahun 1962, kemudian tokoh menyerah. Kemudian dalam menyerah itu ada pesan-pesan kembali kepada Ibu Pertiwi. Dari itu sejarah sudah mengatakan bahwa apa yang disebut organisasi tadi selesai. Nah, Ibu Pertiwi yang sekarang kita ada ini final. Yang ya tentu toh sudah final, disepakati oleh bersama, mempunyai landasan yang jelas. Banyak itu butuh soal masalah negara ini. Ini organisasi masyarakat Indonesia membangun. Nah, itu sebagai penampilan kedua saya untuk Indonesia. Daka umur tengah di mame uang ke sekolah apa itu mame beri pegawaian nih banyak tengah. Rutan NII, Ya, kita juga tidak menginginkan yang seperti itu. Tidak menginginkan seperti itu kalau itu terjadi. Menginginkan. Jadi kita ini yang wajar-wajar saja lah. Berjalan yang wajar. Ini kita sadarkan. Kita bersama-sama. Ayo kita kembali kepada cara-cara kita yang baik. Sama-sama, jangan sendiri. Masyarakat bersama-sama. Tentunya dengan cara yang baik. Iya, betul. Ya, benar. Halo, Pak.